Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, ketegangan terjadi di rapat paripurna DPR Senin pagi tadi tentang persetujuan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Anggota DPR dari fraksi PKS Fahmi Alaidrus menyindir Ketua DPR Puan Maharani yang dinilai tak layak menjadi capres lantaran tak mau menerima interupsi dari anggota Dewan. Seperti apa tanggapan dari PDI Perjuangan? Kami akan membahasnya bersama anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan juga ada peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mas Wahyu. Baik, baru Bung Lusius yang bergabung. Apa tanggapan Anda melihat apa yang terjadi Senin pagi tadi di Gedung Dewan, Bung Lusius? Ya, saya kira sih kita melihat bagaimana perjuangan seorang anggota untuk menyampaikan pandangannya di rapat paripurna tidak diberikan kesempatan akhirnya oleh Ketua DPR gitu ya. Dan saya kira kalau kita mengacu pada status anggota DPR sebagai wakil rakyat, kita bisa menganggap bahwa pengabaian terhadap upaya seorang anggota DPR untuk menyampaikan pendapatnya di ruang paripurna itu bisa dianggap mengabaikan rakyat yang diwakili oleh anggota DPR tersebut gitu ya. Jadi saya kira bukan sesuatu yang kemudian layak diapresiasi tindakan pengabaian yang dilakukan oleh Ketua DPR gitu ya, karena sangat jelas kita mendengar misalnya bagaimana anggota DPR yang menyampaikan interupsi itu berjuang keras untuk didengarkan oleh Ketua DPR yang memimpin rapat. Tapi pada saat yang Walaupun sama, di ujung rapat karena hanya tinggal ketuk palu tadi menutup rapat. betul, tapi kan tetap itu namanya forum rapat paripurna yang masih aktif gitu ya, belum diketok palunya untuk ditutup. Jadi bagaimanapun siapapun bisa menyampaikan pandangannya saat rapat itu sedang berjalan sebelum ketok palu terakhir dilakukan oleh Ketua DPR. Ya. Betul. Ya, oke. Bang Masinton sudah bergabung bersama kami. Bang Masinton, apa tanggapan Anda? Ya, Mas Wahyu. Jadi pertama itu apa yang disampaikan Bung Lusius ini kan tidak faktual gitu ya. Asumsi-asumsi. Jadi sidang paripurna hari ini tadi ya itu membahas satu agenda. Satu agenda itu biasa dalam rapat-rapat paripurna itu selalu disampaikan agenda apa saja yang akan dibahas dalam paripurna. Meskipun sebelumnya dalam pengantar pembahasan sebelum paripurna dalam rapat bamus sudah ditetapkan agendanya apa saja. Namun sebagai pimpinan rapat menyampaikan kembali agendanya tunggal adalah mendengarkan hasil laporan fit and proper test yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPR RI dalam hal ini Komisi 1 yang membidangi pertahanan tentang ya Panglima TNI, calon Panglima TNI. Dan kemudian ya itu disetujui ketika seluruh anggota mendengar penyampaian agenda yang dibacakan oleh Ketua DPR RI. Ya. Hanya kok membacakan itu, menyampaikan hasil laporan dan memberikan persetujuan sidang paripurna terhadap calon Panglima TNI. Nah, setelah itu agenda tidak ada lagi. Nah, kemudian adalah anggota yang mencoba menginstruksi yang kita nggak tahu itu konteksnya apa, ya. Dan kemudian jadi belum tahu kan konteksnya apa interupsinya. Ya, kita kan nggak tahu interupsinya apa itu. Dan kita cuman dalam agenda itu adalah mendengarkan dan memberikan laporan mendengarkan laporan Komisi 1 dan memberikan persetujuan atas hasil proper test tadi. Yaitu gitu loh. Tidak tahu tapi anggota dewan tentu juga memiliki hak untuk berbicara yang sudah diakomodir juga dalam undang-undang. Benar. Tetapi setiap agenda yang sudah kita setujui, ya, terhadap seluruh agenda yang sudah kita setujui, maka ya kita itu kan mendengarkan saja.
dan memberikan persetujuan. Dia sudah selesai itu. Ya bukannya sudah. biasa, Bang Karena Masinton, itu kan biasa dinamika di ruang rapat paripurna. Kita tahu setiap pembahasan apapun, walaupun sudah disetujui oleh mayoritas fraksi, ya ada saja begitu yang kemudian intrusi sampai di ujung akhir rapat bahkan. Lah iya. Nah jadi Mas Wahyu, terkait dengan calon Panglima TNI, fit and proper testnya di Komisi 1. Di Komisi 1 semua fraksi sudah sepakat, termasuk PKS. Apalagi mau dipertanyakan di sidang paripurna. Kecuali ketika di Komisi 1, mereka tidak sepakat, boleh mempertanyakan di paripurna, boleh instruksi di sana. Kan begitu. Nah, kalau setiap hal digunakan untuk panggung yang tidak ada relevansinya, ya pimpinan DPR berhak untuk menghentikan agenda pembicaraan dan menutup rapat. Itu kan kewenangan ketua DPR. Ya, jadi, ya, dan kemudian yang disampaikan itu juga tidak etis. Apa kaitannya dia tidak memahaminya tugas sebagai anggota DPR, di mana bertugas sebagai anggota DPR representasi wakil rakyat, dan di mana bicara tentang agenda politik yang itu di luar tugas DPR. Contohnya umpama. Yang di ujung kalimatnya itu ya tadi ya. Capres itu nggak etis. Suruh belajar lagi itu. Nanti saya juga mau akan sampaikan. Ya, ada hal-hal yang etik disampaikan berkait dengan tugas sebagai anggota DPR, mana yang agenda-agenda politik, ya, sebagai partai politik di luar tugas-tugas ke DPR-an. Jadi nggak boleh dicampurkan di situ. Baik. Begitu. Baik. Maka Bang Masinton Bolosius, kita akan simak terlebih dahulu apa pernyataan yang disampaikan oleh PKS terkait insiden diabaikannya interupsi anggota fraksi PKS di rapat paripurna Senin pagi tadi. Ada Ketua DPP PKS Al Muzamil Yusuf yang meminta Ketua DPR untuk menghormati tata tertib sidang. Menurutnya Ketua DPR perlu mematuhi peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, di mana setiap anggota diberi hak untuk mengajukan pertanyaan di rapat paripurna. Dalam rapat paripurna, setiap anggota diberi waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 5 menit, dan bagi juru bicara diberi waktu paling lama 7 menit dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebijakan ketua rapat. Poin ini kami bacakan untuk kami mengingatkan kita semua, termasuk pimpinan DPR, untuk saling menghormati kewajiban, tugas dan kewajiban pimpinan sekaligus tugas dan kewajiban anggota. Bahwa anggota juga punya hak untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Oleh karena itu kami menghimbau dalam setiap paripurna pimpinan DPR dalam memimpin rapat untuk merujuk tatib pasal 256 ini, khususnya ayat 6. Karena kami sebagai fraksi oposisi dalam pemerintah, tidak berada dalam pemerintahan, itulah ruang kami untuk menyampaikan aspirasi publik kepada kami. Baik, itu kata PKS, kata PDI Perjuangan. Apa menanggapi pernyataan tadi Pak Muzamil Yusuf? Bang Masinton dijawab nanti usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan Mbak Masinton. Itu tadi kata Pak Muzamil Yusuf yang meminta Ketua DPR Bu Puan Maharani untuk menghormati tata tertib sidang. Apa tanggapan Anda? Secara aturan tata tertib benar, seperti itu memang bunyinya. Tetapi secara konteks, ya, yang disampaikan oleh anggota fraksi PKS tadi itu tidak tepat konteksnya. Karena tadi itu ya cuman memberikan persetujuan ya atau tidak terhadap usulan presiden tentang calon Panglima TNI di dalam sidang paripurna gitu. Jadi tidak ada instruksi di situ. Apa yang mau diinstruksi? Kalau dia nggak setuju, ya sampaikan ketidaksetujuan sikap fraksinya di dalam pembahasan saat fit and proper test di Komisi 1. Karena seluruh fraksi ada unsurnya di Komisi 1. Nah, paripurna itu kan
tinggal mengambil keputusan secara institusional, kelembagaan, memberikan persetujuan atau tidak. Ya itu saja. Dan semua sudah setuju. Rapat udah tinggal ditutup. Ya gitu loh. Nah kemudian menggunakan momen itu yang kita nggak tahu dia mau interupsi apa. Namanya interupsi. Kan begitu. Ya. Ya, Setuju Bung atau Lusius tidak? benar Kan tidak? gitu, kan? Iya, iya. Bung Lusius, wajar tidak ketika ada rapat paripurna untuk pengesahan dengan agenda tunggal misalnya kemudian masih ada yang mengajukan interupsi, Bung Lusius? Atau bagaimana sebenarnya biasanya? Jadi tidak mungkin tata tertib membuat sebuah peraturan. Bung Lusius bisa diulang jawabannya karena tadi yang sempat terputus. kemudian, Boleh diulang lagi sedikit? boleh dilanggar suka hati gitu, baik oleh anggota maupun oleh ketua DPR. Gitu. Kalau sudah diatur berarti itu bisa dibenarkan. Dan saya kira sih itu pembenaran yang disampaikan oleh Bang Masinton itu terlihat terlalu dipaksakan gitu, karena mempersalahkan apa yang kemudian diungkapkan oleh anggota yang mengajukan interupsi itu setelah interupsinya ditolak oleh ketua DPR. Gitu. Saya kira itu reaksi yang biasa saja yang mungkin akan muncul dari anggota setelah interupsinya itu ditolak. Tapi bukan itu soalnya. Kesempatan yang tidak diberikan oleh ketua DPR saat dia mengajukan interupsi itu yang saya kira perlu dipertanyakan. Dan itu saya kira inti pembicaraan kita malam ini. Dan ketika kemudian kesempatan diberikan, ya wajar kemudian ketika muncul suara penolakan atau suara kritik dari fraksi PKS maupun bahkan dari publik, saya kira gitu ya. Ya, ya, karena ini kan juga bukan 1-2 kali saja terjadi, sudah kerap kali terjadi misalnya mikrofon maksud saya yang dimatikan misalnya atau memang tidak ditanggapi oleh pimpinan dewan. Dinamika ini kan hal yang biasa. Betul, mestinya ini sesuatu yang sangat biasa sekali dan interupsi itu sesuatu yang juga sering terjadi pada setiap paripurna. Apapun agendanya, interupsi itu sesuatu yang wajar kemudian disampaikan oleh anggota. Yang tidak wajar ketika kemudian reaksi-reaksi atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan mematikan mikrofon misalnya atau tidak mendengarkan apa yang kemudian jadi isi interupsi dari anggota. Jadi yang bermasalah itu adalah ketua DPR-nya, bukan anggota yang menyampaikan interupsi. Jadi saya kira sih jangan kemudian mengarang-garang alasan untuk membenarkan itu gitu ya. Oke, baik. Mungkin ini akan jadi hal biasa kalau tidak membawa-bawa pencapresan, begitu kali ya Bang Masinton? Iya, jadi jelas ya karena ujungnya ya soal capresnya yang dibawa-bawa, bukan karena interupsinya. Kalau interupsi, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Interupsinya juga tidak dalam konteks. Oke. Sudah diberikan persetujuan. Baik. Sudah diberikan persetujuan, mau interupsi apa lagi? Oke. Dan sudah menyatakan setuju. Rapat sudah mau ditutup. Kemudian interupsi apa lagi? Kan itu satu secara teknis persidangan. Kedua, lebih tidak etis lagi dan tidak paham tugas fungsinya ketika mengkaitkan di luar tugas-tugas kedewanan. Itu sangat tidak etis. Sebagai pejabat negara kok nggak paham tupoksinya, tugas pokok fungsinya. Itu. Baik. Kita kan harus bisa meletakkan konteks. Baik, dua-duanya terutama di ujung kalimat saat interupsi. Terima kasih Bang Masinton sudah bergabung bersama kami. Bung Lusius juga terima kasih sudah bergabung di Prime Time News.